Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 MIPA 3, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil Rahman, absen 20. Nama saya Thoriq Abdullah, absen 33. Sini kami akan membahas mengenai wirausaha dengan inspirasi objek budaya lokal. Yang pertama di sini ada perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Kegiatan wirausaha didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kegiatan pasar, dan pendanaan. Sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M, yakni man, manusia, money, uang, material bahan, mesin peralatan, metode cara kerja, dan market, yaitu pasar. Wirausaha kerajinan dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku atau material, keterampilan produksi, man and machine, dan budaya lokal yang ada di daerah setempat. Ragam objek budaya lokal yang terdapat di daerah akan menjadi inspirasi untuk perancangan kerajinan yang akan dibuat. Untuk itu, dapat dilakukan pencarian informasi tentang ragam jenis material khas daerah yang dapat digunakan untuk kerajinan serta perajin yang dapat membuat kerajinan di daerah setempat. B. Perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Proses perancangan kerajinan diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, pembuatan sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Objek budaya lokal dapat dibagi menjadi dua objek dimensi seperti relief dan motif, atau tiga dimensi seperti bangunan, alat musik, senjata, dan pakaian adat. Oke, sekarang kita ke pencarian ide produk. Pengetahuan dan apresiasi kita terhadap berbagai kekayaan objek budaya lokal di daerah setempat, pakaian tradisional, rumah adat, senjata tradisional, alat musik, dan lain-lain, dapat mendorong munculnya ide untuk pembuatan produk kerajinan. Ide itu bisa muncul secara tidak beraturan dan tidak lengkap, namun dapat juga muncul secara utuh. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan objek budaya lokal, mulailah dengan memikirkan hal-hal ya seperti di bawah ini. Yang pertama ada objek budaya lokal. Objek budaya lokal apa yang akan dijadikan inspirasi? Produk kerajinan apa yang akan dibuat? Lalu siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Bahan atau material apa yang akan digunakan? Warna atau motif apa yang akan digunakan? Apakah ada teknik tertentu yang harus digunakan? Dan alat apa yang dibutuhkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam kelompok dengan bentuk mencurahkan pendapat atau brainstorming. Pada proses brainstorming ini, setiap kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, membuat sketsa atau gambar. Ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku dengan menggunakan pensil, spidol, dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Lanjut ke nomor 3. Nah, selanjutnya nomor 3, pilih ide terbaik. Setelah menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulai pertimbangkanlah ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Lalu, yang keempat, prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Kerajinan yang akan dibuat dibentuk 3 dimensi, maka studi dibentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Lalu yang kelima, perencanaan produksi. A. Produksi kerajinan dengan inspirasi objek benda lokal. Tahapan produksi secara umum terbagi atas pembahanan, pembentukan, perakitan, dan cara finishing. Tahap pembahanan adalah mempersiapkan bahan atau material.
Pembentukan adalah membentuk bahan yang sudah dipersiapkan. Perakitan adalah merakit bahan yang sudah dibentuk. Finishing adalah tahap terakhir atau tahap pengecekan barang sebelum dijual ke pasaran. B. Kemasan kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. 1. Kemasan untuk kerajinan berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari produksi hingga ke konsumen dan menambah daya tarik pembeli. Kemasan dibagi menjadi 3 kemasan. Yang pertama, kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang melekat pada produk. Lalu yang kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah beberapa dari kemasan primer yang berisi produk tersebut. Lalu yang ketiga, kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang biasanya digunakan pada proses untuk distribusi. Kita beralih ke penghitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadi produksi suatu barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya yang termasuk biaya overhead ada biaya listrik, bahan bakar minyak, sabun, pembersih, dan lain-lainnya. Lalu kita beralih lagi ke pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Sistem penjualan dibagi menjadi 2, yaitu ada penjualan satu tingkat, single level marketing. Wirausaha langsung memasarkan dan menjual kepada konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga, jadi tidak butuh yang namanya distribusi. Lalu ada penjualan multi tingkat, yaitu multi level marketing. Itu dapat dilakukan dengan cara pemasaran. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.